Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat datang di channel Bro Tani, channel petani masa kini. Ya, oke para petani sekalian, pagi ini kita akan belajar mengenai hal yang sangat penting untuk kesuksesan kita menanam cabai. Apa itu? Pemupukan. Nah, jadi nanti di video ini saya akan kupas, bahas tuntas pokoknya mengenai pemupukan yang tepat. Itu tuh fase awal sebelum membentuk bunga itu pupuknya apa, fase setelah pembentukan bunga dan buah itu pupuknya apa, itu berbeda. Nah, dan bagaimana cara kita mengetahuinya, simak video ini sampai habis. Tips yang pertama supaya pemupukan kita tepat adalah kenali fase tanaman kita. Jadi dalam tanaman cabai itu terdiri dari dua fase. Fase vegetatif atau pembentukan daun, dan yang kedua fase generatif atau pembentukan buah. Kalau dalam bahasa Jawa biasa disebut mecah pang. Nah, perlu diketahui bahwa dalam dua fase tersebut tanaman itu memerlukan unsur yang berbeda, sehingga ada skala prioritas unsur apa yang harus kita berikan pada fase tersebut. Hal ini sangatlah penting karena seringkali saya masih melihat banyak petani salah memasukkan unsur di salah satu fase. Alhasil apa? Terjadi penyakit di tanamannya. Entah ketika kita salah memasukkan unsur yang harusnya di fase generatif masuk ke vegetatif, yang terjadi adalah tanaman mengalami penuaan dini. Dan sebaliknya, ketika kita memasukkan unsur vegetatif ke dalam generatif terlalu banyak, alhasil buah yang dibentuk tidaklah maksimal. Jadi ingat, kita harus mengenali fase apa tanaman kita dan menentukan pupuk apa yang akan kita berikan. Tips yang kedua, mengenai pemupukan yang tepat adalah kita harus mengenali beberapa unsur. Jadi di dalam tanaman itu ada dua unsur, unsur mikro dan juga makro. Mikro itu apa, Mas? Mikro itu adalah unsur yang diperlukan tanaman dalam jumlah sedikit, dan makro adalah unsur yang diperlukan tanaman dalam jumlah banyak. Gampangannya seperti ini, teman-teman semua. Kalau kita makan, makanan pokok kita tuh biasanya kan nasi ya. Nah, itu nasi yang kita perlukan buat energi itu adalah unsur makro. Jadi tanaman itu suka dan perlu banyak. Nah, mikro itu apa? Lauknya. Jadi itu ada yang membuat sehat gitulah. Itu ada lauknya. Jadi ada ayam, ada telur, itu bisa dikatakan dia adalah unsur mikro. Nah, di sini bahasanya sederhananya seperti itu. Dan kedua unsur ini sama-sama diperlukan tanaman, baik di fase vegetatif maupun generatif. Loh, Mas, terus perbedaannya di mana? Perbedaannya adalah di sini. Ketika dalam tanaman ini masuk dalam fase vegetatif atau pembentukan daun, unsur yang diperlukan adalah unsur N dan juga P. Nah, terus nanti ketika dia sudah masuk di dalam fase generatif, unsur yang diperlukan cenderung kalau di makronya adalah P dan juga K. Loh, Mas, terus unsur mikronya apa? Mikro itu ya sebangsa unsur-unsur yang lain yang seperti boron, Fe, dan juga Zn, itu termasuk dalam unsur mikro. Itu lebih cenderung dibutuhkan ketika fase generatif. Jadi kita bisa mengaplikasikannya ketika tanaman memasuki fase generatif atau pembentukan buah ini tadi. Tips yang ketiga adalah tentukan cara aplikasi pupuk yang tepat. Sebelum kita membahas jenis pupuk yang akan kita gunakan, kita harus tahu dulu cara aplikasi pupuk yang benar itu seperti apa sih, terutama di tanaman cabai. Jadi saya jelaskan di sini ya. Tanaman itu bisa menerima unsur atau memakan unsur itu melalui tiga cara. Yang pertama, dia melalui daun. Yang kedua, dia menyerap melalui akar. Dan yang ketiga, menyerap bersamaan dengan air. Nah, jadi kita bisa menentukan teknik aplikasi yang tepat itu juga berdasarkan musim yang ada. Ketika musim ini cenderung panas atau jarang hujan, otomatis apabila kita memberikan pupuk secara tugal atau kita berikan di dalam sebelah akar berapa senti setelahnya, itu ketika kita tidak menyiram di tempat tersebut, maka yang terjadi unsur ini susah larut dan susah diserap oleh tanaman. Nah, sebaiknya ketika musim ini jarang hujan ya, ketika musim terlalu kemarau seperti ini, kita bisa campurkan pupuk tersebut dengan air sehingga kita berikannya dengan cara mengocor, sehingga tanaman akan menyerap dengan cara dia sekaligus menyerap air gitulah. Pahamnya seperti kita minum jamu. Kita mencampur air dengan jamu, kemudian kita minum. Kurang lebih deskripsinya seperti itu. Kemudian pupuk ini juga bisa diserap tanaman melalui daun atau namanya foliar application. Nah, ini kita bisa berikan bersamaan dengan fungisida ataupun insektisida yang kita gunakan. Nah,
ini yang bisa terutama yang bisa dalam foliar application ini seperti yang dimakan di daun itu seperti unsur-unsur yang mikro, itu cenderung kita diberikan ke daun itu lebih maksimal karena kebutuhannya sedikit. Nah, tapi beberapa untuk unsur yang makro seperti nitrogen dan juga fosfat, beberapa pabrikan juga membuat yang dia support untuk diaplikasikan ke daun dan juga aman. Tips yang keempat supaya pemupukan kita tepat adalah kita mengenali isi pupuk yang dijual di toko, ya. Jadi untuk para petani sekalian, sebelum kita menggunakan pupuk, kita harus baca kandungan pupuk yang akan kita pakai itu apa aja sih gitu. Jadi kan kita pertama tadi sudah menentukan fase tanaman kita ini masuk apa, dia pembentukan daun ataupun pembentukan buah, ya. Ketika ini sudah ketemu, kita akan tentukan. Misalkan tanaman kita kayak punya saya ini, dia kan sudah pembentukan buah. Berarti saya tambahkan di sini unsur kalium, ya kan? Nah, maka kita harus membeli di toko pertanian pupuk yang dominasinya kalium. Caranya bagaimana? Kalian bisa melihat di belakang kemasan. Setiap pabrikan pasti mencantumkan unsur hara yang ada di pupuknya, ya. Di sini ada tertulis fosfat dan juga kalium. Sama sekali tidak ada nitrogen. Sehingga ini sangatlah cocok untuk pupuk ketika kita mengisi buah. Itu ilmu yang pertama. Kemudian yang kedua kaitannya dengan tadi kita itu harus bagaimana cara mengaplikasikannya. Nah, itu bisa kita lihat di kemasan juga. Apabila ada tulisan bebas klor dan juga di rekomendasi cara pemakaiannya terdapat semprot, maka pupuk ini secara tidak langsung sudah pasti bisa diaplikasikan melalui daun atau foliar application. Sehingga ini bisa kita aplikasikan, semprotkan bersama dengan fungisida yang kita gunakan. Nah, terus untuk pupuk-pupuk yang lain bagaimana, Mas? Nah, untuk pupuk-pupuk yang lain yang bentuknya granul ya, yang kayak kristal-kristal bulat-bulat ada biru-biru seperti ini, itu diaplikasikannya lebih baik di akar. Jadi bisa kita campur dengan air, kita larutkan, lalu kita kocor, ataupun dengan kita tugal, kemudian di tempat yang kita tugal tadi disiram dengan air supaya dia encer, kemudian tanaman juga bisa menyerap. Nah, sampai di sini semoga paham. Jadi dalam pemupukan itu banyak hal yang harus diperhatikan supaya tepat. Kali ini saya akan meracik pupuk untuk punya saya, yaitu fase generatif. Jadi saya akan gunakan pupuk yang unsur dominasinya kalium. Saya menggunakan tidak disponsor, tapi saya menggunakan Jaramila kompleks ataupun sejenisnya pun sama saja. Dosis yang diberikan didosiskan oleh perusahaan biasanya adalah 20 gram per liter. Jadi bisa kalian timbang, karena saya menggunakan ember 80 liter, sehingga saya timbang 80 kalikan 200 gram, maka ketemu 1600. Maka yang pertama saya lakukan adalah saya menimbang pupuk kalium ini sebanyak 1600 atau 1,6 kilo sampai benar-benar tepat. Mengapa saya menggunakan timbangan seperti ini, tidak kira-kira dengan gelas? Karena setiap gramnya adalah uang, sehingga supaya benar-benar tepat dan efisien, saya pastikan benar-benar tepat 1600. Kemudian selain memberikan pupuk secara kocor, saya juga memberikan pupuk yang dimakan di daun atau foliar application dengan menggunakan pupuk yang bebas klorin ini. Dosisnya saya menggunakan sesuai dengan yang ada di kemasan, yaitu menggunakan 3 gram per liter. Nah, sehingga ketika saya membutuhkan 80 liter, itu bisa dikalikan saja 3 kali 80, berarti menggunakan 240. Kesimpulannya, supaya pemupukan kita tepat adalah yang pertama, kita harus tahu tanaman kita ini masuk fase apa, pembentukan daun ataupun buah. Yang kedua, setelah kita sudah menentukan, pastikan kebutuhan pupuk kita yang kita pilih itu tepat, nitrogen ataupun kalium. Untuk fosfat ini kita bisa masukkan di 2 fase tersebut. Dan yang terakhir ya, ketika sudah menggunakan pupuk yang tepat, jenisnya tepat, dosisnya pun juga harus tepat. Dengan kalau perlu kita gunakan timbangan roti itu supaya apa? Supaya gram-gramannya kita bisa benar-benar tepat sehingga hasil pun optimal. Sekian tips dari Bro Tani, channel petani masa kini. Salam sukses petani Bro Tani.